Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Lapar sih. Oh, pantas ya kok jawabnya itu agak lemas. Belum sarapan ya berarti ya? Boleh makan sini dulu, Bu. Nanti ya habis pelajaran ini ya. Oke. Oke, baik anak-anak, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Ibu minta tolong kepada Rida untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu cek kehadiran kalian satu persatu ya. Ya, Bu. Ica, Hadir. Erli, Ada, Bu. Sofia, Saya. Nida. Nah, anak-anak, Ibu akan memperlihatkan kalian suatu berbagi. Kalian tahu nggak ya? Apa ini? Surat binder. Oke, binder. Tulis surat. Surat ya. Benar banget ya yang dikatakan oleh Erli, ini gambar surat. Nah, Ibu mau tanya nih sama kalian, pernah nggak kalian itu dapat surat secara langsung maupun melalui elektronik? Terus kalau misalkan kalian dapat nih, isi dan tujuan suratnya itu apa sih? Ada yang pernah? Bu. Belum? Aku pernah nulis surat buat idol K-pop itu. Waduh. Yang lainnya? Saya pernah mendapat surat dari teman saya di luar kota itu menanyakan kabar saya, Bu. Berarti sahabat pena gitu ya. Kalau Nida nih, pernah nggak? Saya enggak, tapi dulu kakek saya pernah dapat surat rujukan. Rujukan apa itu? Rumah sakitnya. Oke, nah benar banget anak-anak. Jenis-jenis surat yang kalian sebutkan itu akan menjadi materi pelajaran kita hari ini ya. Judulnya yaitu berkomunikasi melalui surat. Nah, terus apa sih Bu manfaat mempelajari surat? Jadi dengan mempelajari surat pribadi maupun surat resmi, nah kita itu dapat meningkatkan keterampilan menulis agar efektif dan juga komunikatif. Kita itu bisa menggunakan bahasa yang jelas dan juga sopan. Ya, Nida sama Safia dengarkan Ibu sebentar ya. Gak akan lama kok. Makanya nanti bakal ada sesuatu yang menarik di akhir penyampaian materi. Oke, siap. Dengarkan sebentar ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tuh ada 5 anak, banyak banget ya, tapi nanti Ibu akan sampaikan secara singkat-singkat saja. Yang pertama itu, peserta didik dapat memahami dan juga menjelaskan mengenai pengertian surat. Lalu yang kedua, peserta didik itu dapat menyebutkan jenis-jenis surat. Lalu yang ketiga, peserta didik itu mampu menjelaskan surat pribadi dan juga surat resmi. Lalu yang keempat, peserta didik itu mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari surat pribadi maupun surat resmi. Lalu yang kelima, peserta didik nanti mampu menganalisis unsur-unsur surat pribadi dan juga surat resmi. Nah, nantinya itu poin yang kelima ini akan menjadi poin pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum ya. Oke anak-anak, untuk mengecek seberapa fokus kalian dan juga seberapa semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini, kita lakukan pemanasan sebentar ya. Ya. Oke, kalau misalkan Ibu bilang tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus.
tulisan, lalu Berisi informasi. berisi informasi yang lain. Apa ya? Berisi pesan dari seseorang. Ya, informasi, pesan, lalu apa? Belum dijelasin kan? Oke, oke ya, dijelasin ya. Jadi surat itu merupakan alat komunikasi tertulis yang disampaikan dari satu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan untuk menyampaikan informasi tadi benar. Terus ada juga pemberitahuan, laporan, dan juga permintaan misalkan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tadi kan di awal pembelajaran kalian sudah sedikit menyinggung tentang surat yang kalian terima nih. Nah, surat itu dibagi menjadi dua, yaitu ada surat pribadi dan juga surat resmi. Oke. Nah, sebenarnya apa sih itu surat pribadi dan juga surat resmi? Jadi, surat pribadi itu intinya ditujukan kepada perorangan bersifat pribadi dan juga untuk kepentingan pribadi. Lalu kalau surat resmi pada intinya itu digunakan untuk kepentingan perseorangan, organisasi atau instansi. Contohnya itu seperti kayak apa ya? Surat rujukan itu kan dari pihak rumah sakit kayak sebuah instansi itu kan yang sudah disebutkan oleh Hidayah tadi. Lalu kayak misalkan itu surat, kalau kalian itu kan setiap semester itu kayak ada surat pengambilan rapor. Nah itu termasuk dalam surat resmi seperti itu. Nah lalu ciri-ciri dari surat pribadi dan juga surat resmi. Kalau surat pribadi itu menggunakan bahasanya itu subjektif. Artinya apa sih Bu? Artinya itu menggunakan kata-katanya itu sapaan seperti misalkan tidak ke Sofia kayak halo Sofia, hai Sofia gitu. Sifatnya itu informal. Lalu yang kedua itu surat pribadi menggunakan kata ganti orang pertama dan juga orang ketiga. Di kalian di SD masih ingat nggak apa sih apa kata ganti orang pertama dan orang ketiga? Lupa. Saya itu orang apa? Orang pertama. Betul. Aku juga orang pertama. Nah terus kalau kata ganti orang ketiga, dia. Sekali. Lalu yang ketiga itu tidak ada peraturan yang mengikat dalam menulis surat pribadi. Maksudnya apa? Maksudnya itu tidak ada klausulat. Kalian sudah sedikit tahu kan mengenai klausulat? Belum ya? Oke nanti ibu jelaskan ya. Lalu yang keempat itu bebas menggunakan jenis kertas ataupun sampul. Maksudnya itu apa? Ketika kalian itu menulis surat pribadi, kalian itu boleh menggunakan kertas warna, terus nanti dihiasi juga boleh. Nah, tentu surat pribadi itu berbeda dengan surat resmi ya. Nah ini, kalau surat pribadi tadi itu boleh menggunakan bahasa yang tidak formal, kayak sapaan gitu boleh. Tapi kalau surat resmi itu yang pertama itu harus menggunakan bahasa yang baku, formal, sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Jadi pada intinya itu menggunakan bahasa yang baku seperti itu. Lalu yang kedua itu menggunakan bahasa yang tegas, dan juga harus jelas. Lalu yang ketiga itu menggunakan klausulat. Nah klausulat ini nanti ada di unsur-unsur surat resmi yang akan kita bahas nanti. Lalu yang keempat itu terdapat nomor surat, lampiran dan juga perihal. Lalu yang kelima itu menggunakan stempel atau cap khusus dari suatu instansi. Yang keenam itu ditulis secara singkat dan juga efektif seperti itu. Dari sini apakah anak-anak ada yang mau bertanya? Belum ada ya? Oke, ibu lanjutin ya. Nah, ini menjadi poin pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini ada unsur-unsur surat pribadi dan juga unsur-unsur surat resmi. Sebenarnya itu hampir sama. Cuma kalau di unsur surat resmi ini itu ada kepala surat atau surat sama ini. Nomor surat, kelebihan dan juga hal. Kita bahas satu persatu ya. Nah, unsur-unsur surat pribadi yang pertama itu ada tempat dan juga tanggal pembuatan surat. Ini itu memberitakan tempat dan juga waktu kita bikin suratnya itu kapan. Contohnya itu misalkan Jakarta 9 Oktober 2020. Lalu yang kedua itu tujuan suratnya itu untuk siapa sih itu? Misalkan untuk orang tuaku tercinta di Jakarta seperti itu. Lalu yang ketiga ada salam pembuka. Salam pembukanya itu kayak mencantumkan kata sapaan tadi, misal kayak Erwin ke Ica, oh Ica gitu. Itu salam pembukanya. Lalu yang keempat itu adalah kata pembuka. Ada yang mau membaca? Aku Ya boleh, Erwin. yang hari anak. Ya,
dari topik yang sedang dibahas. Lalu yang keempat itu ada penutup. Penutupnya itu menandai bahwa kita itu telah mengakhiri surat. Contohnya, Arima sudah dulu ya, sampai jumpa bulan depan. Jangan lupa jemput aku di halte. Aku tunggu. Oh iya, salam sama mama dan papa kamu ya, terima kasih. Lalu yang ketujuh itu salam penutup. Salam penutup itu biasanya kayak ucapan salam, salam kangen, harapan maupun ucapan terima kasih. Contohnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya kata-kata. Nah ini contohnya bisa dipahami. Lalu sekarang masuk ke unsur-unsur surat resmi. Ini kop surat. Tadi kan kalian juga belum paham kan apa itu kop surat. Jadi kop surat itu bagian yang paling atas dari surat. Nanti gua akan berikan contohnya ya. Biasanya itu dalam kop surat itu memuat nama instansi, logo instansi, alamat, nomor telepon, dan juga email seperti itu. Lalu yang kedua itu tempat dan tanggal suratnya itu seperti sama kayak surat pribadi tadi itu menandai kapan surat tersebut itu dibuat dan juga gimana. Contohnya Jakarta nomor 2024 nomor surat. Nah nomor surat ini berhubungan dengan nomor instansi yang berkaitan. Biasanya dalam nomor surat itu terdapat kode, angka serta lampiran tahun saat surat itu dibuat seperti itu. Lalu yang keempat itu ada lampiran. Lampiran ini itu komponen yang berfungsi untuk mencantumkan dokumen lain yang disertakan. Misalnya lampirannya itu gambar, terus lampirannya itu 3 berkas seperti itu. Lalu yang kelima itu hal ini itu berisi tentang pernyataan tentang masalah yang ingin disampaikan dalam surat resmi. Contohnya undangan rapat seperti itu. Lalu yang keenam itu alamat penerima. Bagian ini itu mencantumkan alamat dari penerima surat. Contohnya yang paling hormat Ibu Hani Ahmadiyah, Jalan Puskesmas nomor 87, Tangerang Selatan seperti itu. Lalu yang ketujuh itu salam pembuka, sama seperti di surat resmi, di surat pribadi tadi. Contoh salam pembukanya itu, tapi salam pembuka di surat resmi itu bersifat lebih formal dan juga baku. Contohnya dengan hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti itu. Yang kedelapan itu isi surat. Isi surat ini dibagi menjadi 3, yaitu ada paragraf pembuka, inti, dan juga paragraf penutup. Lalu yang kesembilan itu ada salam penutup. Nah, bisa berupa ucapan terima kasih, harapan, doa, maupun ucapan salam. Nah, ini yang terakhir. Yang nomor 10, nama pengirim dan juga tanda tangan. Bagian itu biasanya mencantumkan identitas pengirim surat seperti jabatan pengirim, tanda tangan, stempel atau cat instansi, nama lengkap pengirim, dan juga keterangan lain seperti nomor induk pegawai. Nah, biar kalian lebih paham, Ibu akan perlihatkan contohnya ya untuk surat tersebut. Nah, ini yang kalian tanyakan tadi itu kop surat itu di apa sih? Nah, ini di sini itu bagian dari kop surat ya. Di sini kop surat, terus ini nomornya, ini nomor suratnya. Lalu yang itu ada lampiran. Terus ini hal seperti itu. Ini salam pembukanya di sini. Udah jelas sama anak? TTD itu apa? Tanda tangan. Ini tanda tangan ini. Oke. Udah selesai deh. Yeay. Belum anak-anak belum pulang ya. Oke anak-anak, habis ini Ibu akan memberi kalian sebuah kuis untuk mengetahui seberapa jauh kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Enggak anak-anak, materinya itu masih berkaitan dengan yang barusan saja Ibu sampaikan ya. Jauh. Enggak anak-anak. Nah, Ibu akan jelaskan aturan mainnya ya. Nah, di sini kan ada 5 buku nih. Nanti anak-anak itu siapa aja yang mau menjawab soalnya bisa langsung angkat tangan, tapi Ibu tidak memperlihatkan soalnya terlebih dahulu. Jadi kalian angkat tangannya terlebih dahulu terus milih nomor berapa gitu ya. Ibu ulangin ya. Bentar. Ibu mulai ya. Ya. Oke, ada yang mau angkat tangan?
Bisa lagi yang lebih lengkap. Oke. Kayak sama misalnya, halo Mika gitu di surat kita itu. Oke, gimana? Benar ya? Benar. Mau coba lagi? Kayak halo Mika gimana kabarmu misalnya gitu. Oke, nah sekarang yaitu adalah paragraf pembuka. Tenang aja Sofia, karena sudah berani menjawab, ibu akan memberikan kamu sesuatu nih. Nilai 1. Bukti. Ih, kasih kamu hari ini. Iya, ayo kasih Bu sama teruskan. Oke, anak-anak ada yang mau nyoba lagi nggak siapa? Oke, jadi yang kayaknya tadi yang paling semangat nih. Oh, pilih nomor berapa nih dia? Nomor 4. Oke, apa ya kira-kira? Susah. Berikan contoh dari salam pembuka. Ini salam. Hai. Hai, halo. Oke, itu kan yang pribadi. Kalau yang resmi? Paduka. Oke, yang Oke, benar ya. Oke, ini juga dapat nih hadiah dari ibu. Jadi buat kamu. Terima kasih. Sama. Tenang aja, belum dapat, ini masih ada lagi soalnya nih. Ayo siapa lagi? Saya. Ica ya. Mau pilih nomor berapa Ica? 5. Ya apa ya? Juga nggak nih? Sebutkan jenis surat. Apa ini? Ya, surat ada dua bisa pribadi sama resmi. Benar sekali Ica. Ica juga dapat nih. Ini buat Ica. Terima kasih Bu. Ayo, ini Tadi nggak berani katakan. Enggak, kenapa nggak berani? Nanti ibu lengkapi kalau misalkan ada yang kurang. Nomor 3? Ya. Oke, apa ya kira-kira? Menurut kamu surat itu apa sih? Surat itu Isinya apa? Tulisan dari satu orang untuk orang lain. Tujuannya itu untuk menyampaikan informasi atau pesan yang orang pertama ingin sampaikan ke orang kedua itu. Oke, benar Eri. Jangan takut kamu juga dapat hadiah. Nih, buat kamu ya. Oke, ada satu lagi nih anak-anak. Kira-kira mau siapa nih? Buat ibu ada. Kalian dong, kan itu yang siapa nih? Sulit. Sweet dulu. Jangan ada. Atau mana yang iya ya, udah. Tinggal satu ya. Oke. Nih. Unsur surat pribadi sebisa kamu. Ada salah pembuka. Ya, Terus isi. iya. Oke, tiga yang pertama itu dia termasuk dari unsur-unsur surat pribadi. Aduh Ica, karena ini nanti berpresentasi, kamu ibu kasih tangannya Iya, ya. terima kasih. Presentasi berapa Ica? 08. Oke, kasih bola aja ya. Ibu udah ditambahin kamu nilai nanti ya. Oke anak-anak, ibu kan sekarang udah menyampaikan materinya udah selesai. Nah waktunya kalian untuk berdiskusi. Ibu akan membentuk kalian menjadi sebuah kelompok kecil ya. Ibu akan ajak aja deh kelompoknya. Bentar, Lidani sama Ica aja, terus Elvi sama Sofia, ya. Oke, dan Nanti ngobrol sama saya. Oke, ya udah. Kenapa Elvi? Oke, nggak apa-apa ya. Ibu akan menjelaskan di sini ada lembar kerja peserta ini. Ibu akan mengerjakan cara mengerjakannya. Yang pertama itu, peserta ini dibagi menjadi 2 kelompok. Ibu sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok. Lalu yang kedua, bacalah surat yang diberikan sama di sini di dalam LKPD ini ada surat ini. Nanti kalian
membaca. Lalu yang ketiga itu diskusikan dengan kelompok terkait pertanyaan pendidikan. Pertanyaannya itu ada di bagian sini ya. Lalu yang keempat, jawab pertanyaan tersebut dengan baik dan benar. Nah, ibu akan beri kalian waktu selama 15 menit. Ibu rasa sudah cukup ya. Nah, kalau sudah selesai nanti kalian presentasi di sini untuk membacakan hasilnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ya. Ibu kasih yang KPD-nya sekarang. Ibu ini dijawab. Iya, nanti jawab nih ya. Nanti kalau udah dipresentasikan di depan ya. Sebisa kalian. Ya, bertulis. Apa ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham anak-anak? Sudah. Gimana anak-anak udah selesai? Udah? Yang mau maju siapa dulu? Saya. Kelompoknya Sofia, silakan. Assalamualaikum. Jadi kami di sini mau mempresentasikan hasil dari diskusi kami bersama saya Sofia dan Aku Eli. oke. Oke, langsung. Jadi yang pertama itu surat yang pertama, surat pribadi itu ada unsur. Yang pertama itu tempat dan tanggal surat, kota Aja 21 Maret 2021. Dan tujuan surat ini itu untuk sahabat Lina dan Mayanti di kota Raja. Salam pembukaannya, hai apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Isi suratnya, Marina Pertiwi mengabarkan ke Lina bahwa gedung yang dulu menjadi tempat pentas dan latihan drama sudah rata dengan tanah dan tidak bisa lagi digunakan untuk pentas ini. Nah, kemudian ada penutup itu dari bagian bikin sekian dulu ya, jangan lupa membalasnya untuk kabarmu. Terus sampai ke nama pengirim yang sahabatmu Marina Pertiwi. Kemudian isi surat satu itu menanyakan kabarnya sekaligus memberitahukan bahwa gedung yang dulu menjadi tempat pentas dan latihan drama itu udah rata dengan tanah dan tidak bisa lagi digunakan untuk pentas seni maupun drama. Ya, dari kelompoknya Nida sama Ica, ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Oke, jadi itu sendiri kalian sudah menganalisis unsur surat pertama itu sepertinya surat pribadi ya menurut Ibu sudah cukup lengkap sekali dan juga detail. Berarti kalian sudah memahami materi mengenai unsur surat pribadi ya. Dari Ibu itu saja, tenang. Ibu juga akan memberikan kalian sesuatu biar kalian tambah semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Ini yang kita ya, Sofia ini buat kalian sebagai apresiasi dari Ibu. Oke, kelompoknya tidak oke, silakan.
diskusi kami. Nah, yang pertama itu pertanyaannya sebutkan dan jelaskan unsur-unsur surat. Nah, unsur surat yang di sini itu dari surat resmi. Unsurnya itu ada kop surat, terus ada ada nomor, ada lampiran, ada hal, terus tanggal, terus alamat penerima, terus alamat membuka, terus isinya, terus alamat penutup, terus identitas pengirim, terus udah. Isi dari surat resmi ini tuh mengenai rapat bagi siswa baru yang bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan sekolah serta memberitahukan tentang peraturan sekolah. Ya, itu. Paham? Paham ya, dari kelompok Sofia sama Erni ada yang mau ditanyakan? Paham. Ya paham ya? Oke, dari ibu sendiri kalian sama seperti kelompok sebelumnya sudah menganalisis unsur surat resmi secara baik dan juga benar. Dirasa kalian juga akan mendapatkan apresiasi dari ibu. Selain tambahan nilai, itu akan memberikan kalian hadiah sebagai bentuk apresiasi kalian karena sudah maju ya di presentasi ini buat kalian. Terima kasih. Sama-sama. Oke, berduduk. Oke, baik anak-anak, ibu rasa untuk materi hari ini sudah cukup ya. Sebelum ibu tutup, mungkin ibu akan menyampaikan kesimpulan, tapi dari kalian dulu deh. Apa yang kalian dapat hari ini? Surat itu merupakan sarana untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Oke, selain itu lagi terus ya siapa dulu? Surat itu ada dua jenis, Bu, surat pribadi dan surat resmi. Lalu Ya, terus yang pribadi itu nggak baku bahasanya, tapi kalau yang resmi itu bahasanya baku. oke, benar sekali ya kesimpulan kalian yang sudah kalian sampaikan. Jadi surat itu merupakan alat komunikasi yang disampaikan oleh satu pihak ke pihak lainnya untuk menyampaikan sebuah informasi. Lalu kita sudah belajar mengenai jenis-jenis surat, ada surat resmi dan juga surat pribadi. Lalu ciri-cirinya, kalau surat pribadi itu biasanya tidak baku, kalau surat resmi biasanya lebih formal. Lalu tadi ada unsur-unsur surat pribadi dan juga surat resmi itu ada pembuka, isi, penutup. Terus kalau di surat resmi itu tadi ada kop surat, nomor, halaman dan juga lampiran. Seperti itu anak-anak. Nah anak-anak, sebelum ibu tutup nih, ibu akan menyampaikan satu hal lagi nih. Sebagai latihan kalian, ibu akan sedikit memberikan kalian tugas ya. Ini tuh soal weekend ganda yang dikumpulkan untuk minggu depan saja anak-anak sebagai latihan mandiri.